Ivy Batuta lah menurut gue lem kita semua in a way. Jadi misalnya ada yang satu, ini kok gini. Enggak lah Beb, kadang-kadang lo harus gini-gini nih. So just 2 nights ago, gue lagi ngobrol sama dia. Sampai hari ini yang paling intens sama gue ngobrol tuh justru Ivy Batuta. Jadi kayaknya paling apa ya, nggak tahu apakah dia memang orangnya paling, ya memang baik banget anak itu ya. Atau memang kayaknya perjuangan hidup kita sedikit ini gitu. Dia sesantai itu memang Ivy. Gue belajar santai dari itu dia? Tuh, iya dari dia. Kalian dulu satu kampus ya? Satu kampus, dia yang membawa gue ke dunia penyiaran. Oh dia? Awal-awalnya gue sering berantem sama dia karena dia santai, gue si uptight, ya of course. Dan ketika gue masuk di umur 40 yang tadi gue banyak evaluasi diri itu juga, dia kan juga gini, kenapa lu mesti gitu? Biarin aja lah deh, ya udahlah. Tapi dengan caranya dia ya, maksudnya. Jadi gue gini, iya ya, gue harus belajar santai. In short adalah itu sih sebetulnya revelation terbesar gue masuk di umur 40 adalah, gue tuh udah nggak perlu survival mode, gue tuh udah nggak warrior mode kayak dulu lagi. Fight. Terabas. Iya. I need to take things a bit gentler ya, in life gitu ya. Simply put. Jadi kemarin Ivy sempat ngomong gini, ternyata dalam hidup ini kita tuh intensitas berteman itu bisa berubah-berubah ya, berteman sesuai musim, nggak berarti kita nggak temenan, tapi di saat itu mungkin bukan dia teman yang membersamai kita lah, begitu ya. Jadi pada saat gue pindah itu juga gue nggak bisa cerita ke kalian bahwa gue mengalami depresi gitu ya, itu tuh baru bisa gue kupas bertahun-tahun kemudian gitu. Jadi salah satu yang tahu tuh justru Ivy, karena dia tahu waktu gue sakit paru pertama kali, gue pulang dari rumah sakit abis diagnosa, dia langsung gini, oke kita ketemu di emak banget ya, di Range Market ya, di atasnya ada tempat makan. Jadi duduk di situ dan dia dengerin gitu, dan dia dari situ lebih tahu bahwa gue akan pindah ke Bali. But then back to lo ada di warrior mode. Cuma kayaknya ya, kalau gue boleh menganalisa ya, walaupun lo bilang lo harus snap out of warrior mode ketika lo umur 40, sekarang lo 46. Menurut gue yang benar-benar door dashing breakthrough itu justru ketika kemarin lo, correct me if I'm wrong, ketika lo harus mengalami sakit jantung koroner itu. Sedikit info ya, di awal 2023 saya dikejutkan oleh berita dari Becky Tumewu dan Ivy Batuta yang mengabarkan kalau sahabat kami, Dave Hendrick, kena serangan jantung dan sedang menunggu konfirmasi untuk operasi bypass jantung. My heart totally sank. Terlebih karena episode hidup terpisah kota sejak saya pindah ke Bali membuat kami jarang sekali berkabar. Tapi aku tahu kekuatan doa sanggup menembus ruang dan waktu. So I did exactly that. Betul. Setuju. Clearly dari pengalaman hidup gue, I have attachment issues. Oke. Gue kan banyak ditinggal, kayak masih kecil gue ditinggal orang tua gue, terus gue tinggal hidup sama kakek nenek gue meninggalkan gue. I have attachment issues, right? Makanya ketika gue berhubungan gitu, hubungan cinta, pertemanan, gue posesif berat. Don't leave me. Clear, sih, ya kan? Itu all connect gitu. Kayak contohnya, sorry ya, maksudnya jangan terbeban. Ini kan kita diskusi ya, Sophie. Udah lewat juga. I'm okay, you're okay now. Kayak lu pindah, everything changes, dinamika pertemanan kita berubah gitu. Berubah banget. Itu tuh juga it shook me gitu. Karena kan I have attachment issues. Buat kalian yang biasa-biasa aja, ya teman kamen gue kenapa sih lu ribet banget gitu. Buat gue yang selalu mencoba mencari cantelan dalam hidup, kalian itu adalah tempat gue bergantung. Ketika kalian udah nggak utuh lagi menjadi tempat gue bergantung, lo kebayang dong how lonely I feel. Itu tuh it shook me gitu. Tapi
bagus gitu. Gue belajar untuk, I need to rely on myself. Emotionally gue nggak perlu bergantung kepada orang. Ya pembelajaran sebagai orang yang punya attachment issues. Waktu intinya kan attachment issues itu kan adalah kita tuh kan nggak suka akan perubahan ya. Kita tuh pengennya everything gitu, stay the same gitu. Karena begitu berubah, lo keganggu, ada trauma yang terjadi. Waktu gue serangan jantung pun begitu kan. Lo kebayang kekecewaan yang gue alami itu adalah gue tuh kecewa sekali sama diri gue, Sof. Karena boleh dibilang gue mempersiapkan dengan baik golden age gue, masa tua gue. Dari umur 30 gue mulai olahraga, gue mulai menata kehidupan gue, biar hidup sehat, pola makan. Karena kan gue lihat papi mami gue meninggal tua, sakit, nggak enak. Gue nggak mau kayak gitu. Kemudian om gue meninggalnya juga sakit, nggak enak gitu. I don't want it. Bikin repot orang. Aduh, gue nggak mau gitu. Jadi gue pengen menikmati hidup masa tua itu kuat, sehat gitu. Terus banyak juga sahabat-sahabat gue meninggal sakit yang nggak enak gitu, bikin repot. Aduh, gue nggak mau gitu. Terus I feel fine selama ini gitu. Begitu tiba-tiba gue serangan jantung dan gue ada penyumbatan yang sama sekali gue nggak pernah tahu, tiba-tiba 7.80% dan langsung disarankan untuk bypass. Hah? Really? Gitu. Gue tuh gini, are you kidding me, God? Salah diagnosa kali, gitu ya. Are you kidding me? Gue tuh gitu. Gue tuh bertanya sama Tuhan dan badan gue, aduh bercanda gitu. Terus setelah tes gitu, ini banyak yang gue singkatkan. Setelah tes, ternyata memang gue tuh punya turunan genetik ya. Walaupun gue menolak untuk percaya, maksudnya genetik jantung gitu ya. Tapi ya anyway, orang tua gue meninggalnya jantung semua. Katanya ada genetik jantung. Sama gue itu juga badan gue tidak bisa mentolerir kadar kolesterol di badan gue. Genetically itu sebabnya spike up langsung dalam hitungan beberapa tahun langsung. Dibandingkan orang lain, di lo akselerasi. Iya, penyumbatannya langsung banyak. Kolesterol ini, oke. Above all that, proses serangan jantung, gue operasi bypass, gue belajar satu hal. Ada beberapa hal dalam hidup yang memang nggak bisa gue coba pahami dengan logika. Ya udah diterima aja. Oke. Itu membantu. Faktanya adalah, ya udah. Lo harus operasi jantung. Ada penyumbatan. Bypass lo itu. Badan lo nggak bisa tolerir kolesterol. Wow. Ya udah, just deal with it, face it, and move on. Berapa lama lo butuh waktu untuk akhirnya menerima itu? Buat seorang lo susah pasti. Lo kan rapi hidupnya, jam sekian olahraga. Zaman dulu tuh masih di fitness first, gue inget tuh. Jam sekian udah keluar, udah mandi. Kalau janjian sama orang nggak boleh telat, karena abis itu aku harus syuting. Kalau orang itu telat, lo ngomel pasti. Aduh, telat deh lo, gini. Gue tuh menjalani hidup gue sebelum serangan jantung seperti atlet loh. Iya Senin sih, sampai Jumat itu jam 9 pokoknya jam 9 sampai jam 11 jam 11 itu gue olahraga. Gue tuh janji trainer. Jam 12 gue yoga atau gue kardio. Jam 1 gue baru selesai. Jam 1 gue makan siang. Kayak atlet nih, Senin sampai Jumat, apapun yang terjadi. Gila nggak? Terus pandemi. Kan lo nanya berapa? Pandemi is another game changer lagi tuh. Exactly. Gue nanya tadi, berapa lama perlu menerima? Sebulan kan. Gue tuh dikasih waktu sama dokter 1 bulan untuk mikir. Dengan penyumbatan 7 tempat itu, gue dikasih waktu 1 bulan untuk mikir. Karena opsinya ada 3. Bypass, ini yang orang pikir scary, tapi sebetulnya paling visible untuk kondisi gue. Resikonya itu cuma 1%, success rate-nya tinggi sekali. Tapi kan karena open heart surgery, jadi orang kayaknya, belek buka, aduh gori banget gue gini. Gue yang awalnya nggak takut kan jadi takut. Emang kenapa sih gitu? Kok kayaknya everybody treat me differently begitu? Secara lu orang lihat statistik katanya 1% doang kegagalan, ya gue pilih yang itu. Why people treat me differently gitu? Bypass orang tuh kayak, aduh, lu harus bypass gitu. Everybody cry, everybody. Gue gini, hah? Termasuk gue loh itu waktu tahu. Iya di gitu. Bali, ya.
Terus kan teman-teman gue berusaha menjelaskan gini ya, Jack, bypass itu berarti fungsi vital tubuh lo dipindahin ke alat, ini dibuka gitu, dibelek, ada risikonya, abis itu dikejutkan lagi untuk bisa dijalani lagi itu jantung. Kebayang ya seremnya kayak apa? Ya oke gitu. Pilihan kedua balon apa? Ring. Tapi ring itu karena gue ada 7 titik, sekali prosedur cuman bisa di 3 tempat. Oh berarti harus 2 kali? Iya. Paling enggak. Dan dokter ada resiko menentukan mana duluan. Oh iya. Dengan kondisi 80% itu agak sedikit, ada resikonya lah yang mana yang harus didahulukan. Iya benar. Juga dari segi biaya dia lebih mahal karena yang di cover insurance itu ring cuma 1, sisanya harus bayar sendiri. Dan itu adalah your language. Ketika kita bicara biaya, sudah terbiasa soalnya ngitung. Gue kalkulasi dong. Yang ketiga adalah minum obat seumur hidup. Nah, kala itu gue disuruh get a taste. Jalani dulu hidup sebulan, mikir kayak minum apa obat. Nih minum obat. Nggak enak. Gue nge-MC, gue tuh nggak bisa ngomong cepet. Gue ngomong itu rasa sesek. Napasnya abis aja gitu. Gue tuh nggak bisa nih high pace gini ngomong. Terus gue olahraga cuma bisa jalan santai, brisk walking. I think I'm too young to only do brisk walk. 20 menit. Brisk walk tapi begitu nafasnya kayak orang lari. Iya, karena kalau udah gitu pompa jantungnya oksigennya nggak dapet lah gitu. Gue harus duduk, ada obat yang harus gue minum, taruh di bawah lidah. Obat itu 3 kali nggak bawah lidah, harus ke UGD. Gue jadi kayak menanti-nanti gitu. Aduh kenapa ya gue? Aduh kenapa ya? Seminggu gue berdoa, gue nanya sama Tuhan, oke, lo maunya apa? Pilihan terbaik dalam hidup gue? Gue berdoa, gue ngobrol sama badan gue ngobrol sama Tuhan gue. Ya udah, minggu kedua, ya Mbak Wati ya, gue udah langsung bilang, gue bypass aja. Itu yang paling bawa damai sejahtera dari 3 pilihan itu. Udah, abis itu once I made my decision everything is easier. Lebih mudah gue. Mau orang ngomong apa juga, yang penting itu udah gue pilih, udah diam aja lo. Karena tahu. Yes, karena right then gue percaya itu pilihan yang Tuhan sudah siapkan buat gue. Karena gue bikin perjanjian sama Tuhan. Tuhan, aku bertanya apa ya Tuhan yang pilih buat saya. I cannot decide. Kalau Tuhan memilih saya untuk bypass, Tuhan siapkan dokternya, Tuhan siapkan dananya, Tuhan siapkan waktunya. Dan kalau Tuhan sudah siapkan ini semua, berarti Tuhan sudah jamin kalau gue akan hidup dan umur panjang. Berarti pemulihannya dan kehidupan gue sesudah itu Tuhan jamin. Tuhan pelihara. Yes. Kalau enggak sampai ujung, nggak usah dari awal. Gue mau udah siap. Tuhan diajak nego ya sama lo ya. Iya, lu tau gue dong. Maksudnya gue aduh nggak mau bikin susah orang. Iya, tapi itulah baiknya Tuhan ya. Kalau kita manusia nih dengar kalimat kayak gitu pasti gini, nggak boleh gitu. Lo masa gitu ngomong sama Tuhan? Padahal nggak tahu ya, buat yang pernah ngalamin sakit seperti ini, kita punya satu kemiripan nih. Gue dulu dengan paru-paru, gue juga kalau nggak dengan obat-obatan yang sedemikian keras, mati pasti. Antara depresinya yang matiin gue duluan atau si paru-parunya itu. Gue melihat Tuhan in a different angle gitu. Bahwasannya ketika orang sakit ya, dia kan nggak panik kan, pemikirannya juga, gini, apa gini aja, bisa gini nggak? Jadi kita berusaha untuk, like kesannya kita datang ke ibu admin di kampus, terus bisa gini nggak biar saya lulus gitu ya. Tapi yang orang nggak tahu adalah Tuhan tuh baik banget. Dia melihat lebih dari itu, dari mulut kita, dia ngelihat hati kita. Lu tuh minta apa sih sebenarnya? Apa yang mau kamu lakukan? Hidup perubahan seperti apa yang sebenarnya kamu udah alami dengan episode yang ini gitu. Sementara kan kita suka nilai dengan, kayaknya gue belum suci-suci amat deh, kayaknya gue belum baik-baik amat deh, beda kok gue sama dia. Atau ketika justru kita udah lewat malah, kayaknya gue nggak sejelek dia deh. Gue, like holier than thou gitu. Dan I hope one day orang-orang yang mungkin pernah mempertanyakan itu terhadap teman yang pernah mengalami sesuatu seperti lo atau seperti gue pada saat itu, tanpa perlu lo sakit deh atau apa deh, lo mengalami Tuhan in a way that you cannot explain gitu.
ketika lo dihitung anestesi 10, 9 itu apa? Ada mimpi nggak waktu itu? Tuhan ngomong nggak malah? Sebetulnya di masa 1 minggu itu yang gue nanya sama Tuhan itu, karena gini ya, I may not be a religious person, but I'm a very spiritual person. Oh, that's even more important, darling. Yes. Karena kan di sosial media orang komentarnya kadang-kadang suka gitu ya, Sofia. Maksudnya, let's just face it gitu. I know where I stand in life. Melihat pilihan gaya hidup gue, orang kan, tobat bang, It's gitu. easy to hakimi. Gitu, tobat bang, udah tua gitu. Gue gini, gue tuh sudah diselamatkan, dan keselamatan hidup gue itu udah dijamin. Lu tenang aja. Gue mungkin porak-poranda dari luar, tapi kedekatan gue sama Tuhan gue tuh it goes something that you will never understand. Dan gue nggak perlu menjelaskan ke orang gitu. Betul. Dia itu selalu ada dalam hidup gue, dan dialah yang ya bapak sama anaknya itu yang gue rasain. Jadi waktu gue 1 minggu pertama itu gue nggak ada tuh, Sofi, keresahan gue susah tidur gitu mikirin enggak gue mah tidur nyenyak. Gue kayak tidur di Nina Bobokan aja sama orang tua. Ya ampun, something yang selama ini lo mendambakan. Yes gitu. Jadi I was so at ease, very calm. There's a certain calmness to me until today. You can still muscle memory lu masih ingat itu, dan ketika menghadapi permasalahan, lo balik nggak ke muscle memory itu? Yes, nih, gue tahu waktu masuk kamar operasi, ini adalah awal dari babak 2 kehidupan gue. Dan jadi lo nggak masuk dengan mati apa hidup, Enggak. Lo udah tahu, Tuhan udah janji, lo bisa rasa, dengar, dan dikasih tahu. Oke. Karena gue tahu kalau Tuhan mau gue selesai, itu kemarin pas serangan. Ini sesuatu yang in-depth banget yang nggak semua orang bisa mengerti sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Anda tidak harus mengerti, Anda juga tidak harus mengevaluasi. Anda hanya perlu mendengarkan. I pray one day in your life bisa mengalami Tuhan sedekat ini. Iya. Gitu ya. Dan waktu keluar kamar operasi itu kan sakit nggak? Sakit banget. Dan gue tahu inilah perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Ya namanya dada dibelek, Jack. Gitu kan, 3 hari pertama di ICU belajar nafas aja pendek-pendek, batuk susah, pipis susah, makan susah, apa susah. Tapi begitu gue melek mata keluar dari kamar operasi, selang masih di sini ya, ada sukacita gitu. Oke, hidup gue baru mulai lagi nih, Nek, gitu. Beneran? I'm back. Yes, I'm back and ready to roll and rumble. Alive and kicking. Yes. Selain itu yang berubah dalam hidup lo setelah katakanlah near death, ini near death experience karena mengalami serangan ya. Apa yang berubah saat ini? Lo mau buat orang kan pasti saya mau berdampak, mau apa? Lo deh in simple words, in your kind of words. I just want to have fun. Sebelum ini lo nggak fun ya hidup ya? I'm not a fun person. You're not a fun person? Oh enggak, lu fun person. Ya mungkin kita sesama OCD. Jadi di luar kata Mbak Wati itu kelihatannya iya. For you, for my family kelihatan iya untuk orang luar. Tapi deep down inside gitu ya. Uptight banget. Uptight banget gitu. Nah, I've seen you at your uptight. Berarti ada more to that yang gua nggak lihat. Iya. Sekarang I just wanna have fun. Karena ternyata it works best for me gitu. Everything align if I'm having fun. Okay. I just wanna have fun. Gue mau keketawaan aja gitu. Kayak contoh gitu ya dulu ketemu klien rese gitu, gue akan marah-marah gitu. Sekarang kliennya rese, gue ketawa aja gitu. Kerjaan nggak punya duit, kerjaan dibatalin semua, gue ketawa aja gitu. Gue lihat deh dari depan lemari gue, apa nih barang yang bisa gue jual ya? Ya udah begitu aja. Ya benar nggak sih, Nek? Iya benar. Ya kan? Nggak ada barang yang bisa dijual. Ya gue lihat lah di chat grup gue, siapa nih temen gue yang bisa gue pinjemin duit? Iya. Gue gampang banget sekarang. Iya. Pengen gampang aja gitu. Simple life, simple problem. Iya, gitu. Ngelihat umur 46 gitu, ngelihat orang lain di umur 46 udah punya ini, punya itu. Ya itu hidupnya dia, bukan hidupnya gue gitu. Lo mau nulis buku nggak?
Ya kita lihat nanti deh. Lo runutkan tuh semua pikiran itu, terus jadi deh tuh bacaan. Gitu ya? Ala lo. Ntar ya kalau waktu bermainnya udah selesai. Masih mau main ya? Masih mau Nulisnya main. sambil main dong. Sambil main ya? Iya, Kan bener-bener. situ udah punya laptop kan sekarang? Udah. Iya. Dulu kan dia sempat pas awal punya laptop, sibuk aja kemana-mana ke laptop. Sebentar. Laptop itu belum ganti loh sampai sekarang. Oh Nek. iya? Mungkin Masih cuma bisa itu bekerja aja. tuh? Hah? Masih Ya bisa? udah, masih bisa. Nah laptop itu lah yang laptop gue itu cuma gue buka untuk bulanan transfer sama nulis buat kolom gue di Bazar. Udah selebihnya nggak gue buka. Ya. Mungkin udah waktunya dia di operasi bypass juga ya, Pak. Karena laptop itu fungsinya udah cuma next itu life. sekarang udah nggak bisa yang lain. Dipakai nonton dia berbet. Give it a life lah, Pak. Kasihan tuh laptop. Aistra lain. Financing sama Mbak Wati. Gitu. Dev Hendrik, terima kasih banget buat waktu lo. Sebenarnya gue masih banyak banget yang mau gue tanya, tapi mungkin nanti lo harus episode berikutnya. Karena Dev Hendrik harus naik pesawat ke Iya. Jakarta lagi. Ini dia sempet-sempetin untuk bisa syuting bareng, untuk berbagi kisah bersama teman-teman Sofina Vitox. Gue tuh selalu bilang sama teman-teman, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Nah hari ini kita melihat salah satu contoh orang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya, dari tinggal orang tua, tinggal wali, nenek kakek menjaga, dan harus bekerja terus seumur hidupnya, dan akhirnya di umur 40, kemarin pas jantung belum 46 ya? Belum kan? Sebelum 46 dia harus mengalami sesuatu yang membuat dia terhenyak, dan disitulah tahu bahwa I'm nothing tanpa Tuhan. Iya betul. Terakhir mungkin ya, gue tuh paling sering Sofi mendapatkan direct message deh tadi nahan. Gue udah lihat, nggak apa-apa kali. Bukan. Cuy, bukan. Direct message dari anak-anak muda gitu ya, yang mereka memutuskan gimana ya Om supaya nggak bunuh diri. Gitu. Terus gue bilang gini, gue apapun yang terjadi dalam hidup gue tuh nggak pernah terbersit untuk mengakhiri hidup gue. Kenapa? Karena gue selalu percaya besok akan lebih baik. Udah itu aja. Gue tuh on monthly basis terima direct message puluhan dari anak-anak muda yang hidup susah, pengen bunuh diri, putus pacar, nggak punya kerjaan, orang tua bermasalah, bla bla bla. You would be amazed. Gori banget isi direct message gue. Gue selalu bilang besok selalu lebih baik. Just put it in yourself. Itu yang jadi kekuatan gue. Sederhana aja. Besok pasti lebih baik. Aduh dipotong ayah nangis-nangis Besok akan selalu lebih baik karena sebelum Anda sampai di hari esok, Tuhan udah ada di sana. Yes. Itu kan? Aku marah dong. Iya bener, nggak Katanya mau suka have aku. fun. Iya. Gimana sih mau have fun? Mau have fun nangis sebel. Makasih buat waktu lo. Iya. Just know that walaupun kita sempat kayak laptop lo berebet-berebet pertemanan kita sekian lama, waktu gue pindah sempat berebet-berebet, itu adalah karena gue harus berebet on my own dulu. Of course. Tapi I always have you in my heart, always. Jadi setiap lo ulang tahun, biarpun gue nggak langsung ngucapin di jam 12 malam pada saat itu, gue doain lo tuh punya tempat yang pinter ya, lo ngambil sebelah sini dari ngaca nangis. Lo tuh punya tempat yang spesial di hati gue. Thank you. You have a special place in my heart ya. Terima kasih ya, Dev Hendrik. I love you. Oh my God. Ugly cry. I hate it. Kita sarapan tuh, saya numpang sarapan hotel Iya. ke Bye, bandara. everyone. Thank you so much everybody. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Thank you. Udah. Kim Kardashian, ajarin aku TikTok lagi, Kim. Karena gini, some people tuh cry elegantly gitu gue ya. nggak bisa. Gue kalau cry jelek. Aduh, ugly cry. Iya, gue juga. Kenapa ya tuh? Ugly cry. Oh, thank you. Dear Dave, thank you for sharing your life-changing episode with the viewers on my channel. Thank you for being my friend and pushing through even when things were tough for us both at different times. Kamu tuh spesial, Dave.
God loves you so much and I love you too, friend. Sampai kita jumpa satu panggung MC lagi ya. You are loved. Bye.